Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, saya Irfan Syauqi, BP 1711000054, perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi kelompok saya, yaitu cara kerja CPU, memori primer, dan memori sekunder. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ari Dwika Maulana, BP 141100152. Yang kedua, Maraduan, BP 151100149. Yang ketiga, Rahima Ajunda Misa, PP 161100128. Yang keempat, Ayu Hanisa, BP 171100016. Yang kelima, Irfan Syauqi, BP 171100054. Yang keenam, Ragil Pratama Putra, BP 171100063. Baiklah, langsung saja masuk ke materi presentasi kelompok saya. Yang pertama, apa itu CPU? CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, adalah perangkat keras komputer atau yang biasa juga disebut dengan hardware, yang mana tugas CPU ini adalah melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Atau CPU ini juga sering dikatakan otaknya komputer. CPU itu sendiri terdiri dari berbagai macam komponen seperti motherboard, prosesor, RAM, hard disk, heatsink, dan lainnya. CPU terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama, control unit atau unit kontrol. Bertugas sebagai pusat dari pengendalian komputer, yaitu mengambil berbagai data dan instruksi dari memori untuk diproses, menyeleksi instruksi yang berhubungan dengan fungsi logika dan aritmatika dan mengirimkannya ke bagian ALU untuk diproses, mengawasi kerja ALU, mengatur alat-alat input-output, dan membawa kembali hasil output pemrosesan ke memori utama. Yang kedua, ALU, Arithmetic and Logical Unit. Fungsinya untuk melakukan proses perhitungan aritmatika dan logika sesuai dengan instruksi program. Yang ketiga, register. Fungsinya yaitu sebagai memori tempat penyimpanan data atau instruksi yang akan diproses. Selanjutnya, cara kerja CPU. Saat data dan atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register, sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register, dalam hal ini di operan register. Jika berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Selanjutnya, apa itu memori primer?
Memori primer adalah variabel dan informasi atau data yang disimpan dalam memori utama disimpan sementara, yang dapat menyebabkan hilangnya data dan kegagalan untuk menyimpan ketika satu data gagal. Cara kerja memori primer. Prinsip kerja yang dilakukan perangkat input adalah merubah perintah yang dapat dipahami oleh manusia kepada bentuk yang dipahami oleh komputer, atau yang disebut juga dengan machine readable form. Ini berarti mengubahkan perintah dalam bentuk yang dipahami oleh manusia kepada data yang dimengerti oleh komputer, yaitu dengan kode-kode binary, atau yang disebut juga dengan binary encode information. Perangkat input dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Perangkat input langsung yaitu input yang digunakan langsung diproses di CPU tanpa melalui media lain. Sedangkan perangkat input tidak langsung adalah input yang dimasukkan tidak langsung diproses di CPU. Selanjutnya, apa itu memori sekunder? Memori sekunder atau secondary memory adalah penyimpanan yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan Central Processing Unit atau yang disebut juga dengan CPU. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama. Memori sekunder juga disebut dengan penyimpanan eksternal atau yang disebut juga dengan external storage. Cara kerja memori sekunder. Saat Anda menyimpan data, dalam komputer berlangsung suatu proses yang sangat kompleks, mulai dari penerjemahan data hasil hentakan keyboard, pengiriman data ke motherboard, dan akhirnya masuk ke dalam hard disk. Data dari motherboard dibaca oleh drive controller PCB pada hard disk dan menjadi perintah-perintah tertentu yang akan menggerakkan head arm. Begitulah head atau jarum optik kemudian bergerak di atas cakram penyimpanan data yang berkecepatan tinggi dan menuliskan data yang Anda simpan ke dalam track. Setiap track biasanya mampu menampung data 100.000 byte atau lebih. Agar lebih efisien dan bisa menyimpan file berukuran kecil, track dibagi menjadi beberapa sektor yang dapat menyimpan data sebesar 512 byte. Kebanyakan hard disk modern memiliki 2 atau 3 cakram dengan satu head pada setiapnya. Pada model lama, head akan menetapkan cakram saat menulis data dan kemudian mengambang saat nonaktif. Lesen ini disebut CSS atau Context Start Stop. Bila head menekan cakram secara terus-menerus, maka bisa terjadi kerusakan pada hard disk yang disebut dengan head crash. Jika terjadi berulang kali, cakram dapat tergores dan mengakibatkan hilangnya data atau bad sektor. Pada hard disk modern, potensi kejadian seperti itu lebih kecil, karena mekanismenya berganti menjadi load atau unload. Mekanisme baru ini mencegah kontak langsung antara head dengan cakram, baik saat PC dalam keadaan menyala atau mati. Walau demikian, hard disk tetaplah merupakan komponen PC yang rawan rusak, sehingga sebaiknya dijalankan secara normal. Kerusakan hard disk paling sering adalah akibat crash program, tegangan listrik yang tidak stabil, goncangan, atau terjatuh. Baiklah, demikian hasil presentasi kelompok saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.